Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah,
kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan terima sukacita surga yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya.
hati kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah yang membuat segala sesuatu begitu indah di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami menaruh harapan kami kepada janji firman-Mu itu akan menjadi dalam kehidupan kami, menjadi nyata di dalam hidup kami, dalam setiap keseharian kami. Mari Tuhan Engkau berfirman di dalam hati kami. Kami menyediakan hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang baik untuk Engkau menanamkan firman-Mu itu di dalam hati kami, yang akan bertumbuh, akan berbuah, dan janji-Mu itu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu yang maha kudus. Kiranya Allah Roh Kudus akan memberikan urapan sepenuhnya, sehingga setiap kata yang disampaikan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa apanya? Luar biasa sukacitanya ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita katanya hidup di era yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, atau Bapak Ibu kenal dengan istilah era digitalisasi. Segala sesuatu sekarang terhubung secara digital, dan segala sesuatu Bapak Ibu bisa akses dan kendalikan dengan smartphone yang ada di tangan Bapak Ibu hari ini. Lalu Bapak Ibu, dalam era ini ada satu pertanyaan, bahwa smartphone yang Bapak Ibu saat ini pegang atau Bapak Ibu genggam itu, apakah betulkah kita yang benar-benar mengendalikan ponsel tersebut? Atau sebaliknya justru yang mengendalikan sebenarnya adalah ponsel itu sendiri? Tidak heran kalau Jones dan Hofbauer pernah mengungkapkan seperti ini Bapak Ibu. Media sebagai kepanjangan dari manusia telah memberikan banyak pengaruh dan perubahan yang mendalam. Media mempengaruhi apa yang kita lakukan, bagaimana kita memaknai sesuatu, bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita menjadi. Tidak heran kalau sekarang ada istilah yang namanya homo digitalis. Orang begitu tergantung dengan sesuatu yang digital. Nah Bapak Ibu, nggak bisa dipungkiri bahwa perkembangan digital itu banyak memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan kita. Ada banyak manfaat yang kita bisa peroleh dari sarana digital ini. Entah itu dalam relasi, pekerjaan, dan seterusnya. Sekali lagi kita tidak bisa menafikan bahwa itu semuanya punya kontribusi positif. Namun Bapak Ibu, ada satu peringatan yang lain juga, bahwa di samping kontribusi atau sumbangan positif, sebenarnya perkembangan era ini juga sebenarnya menyuguhkan satu tantangan negatif, satu bahaya sendiri, sehingga manusia kemudian akan menjadi pribadi-pribadi yang cenderung individualis. Anehnya kemajuan teknologi digital yang seharusnya mempermudah, menolong seseorang berinteraksi secara sosial, namun tragisnya Bapak Ibu justru menghadirkan suatu keadaan di mana manusia akhirnya mengalami krisis dalam interaksi sosial.
Hal itu terjadi apabila seseorang kemudian lebih mengarahkan segala sesuatunya kepada dirinya sendiri, sehingga orang akhirnya terkungkung di dalam nuansa individualisme dan orang akhirnya menjadi seorang yang narsis. Dari berbagai keadaan kita bisa melihat itu. Orang kemudian pelan-pelan bisa tergeser menjadikan dirinya pusat dari apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, di dalam perkembangan seperti ini, tantangan seperti ini, apa yang sebenarnya perlu kembali kita ingat dan kita sadarkan dalam diri kita? Bagaimana di dalam gempuran individualistik dan narsistik kita bisa bertahan dan justru memaknai itu. Ada satu nasihat yang sangat berharga yang perlu kembali kita ingat. Satu nasihat klasik, satu nasihat lama, satu nasihat yang mungkin berkali-kali Bapak Ibu dengar dalam kehidupan kita, yaitu satu nasihat di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. Mari kita coba kembali membaca dan merenungkan gema dari pesan ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh karunia pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, kenapa Rasul Paulus harus memberikan satu pesan yang begitu tegas di sini, bahkan pesan yang begitu keras, ketika dia mensejajarkan berbagai karunia, kemampuan, bahkan pengorbanan yang begitu besar pun, bila itu tidak ada kasih, pada dasarnya kosong. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaat Korintus yang dilayani oleh Rasul Paulus sebenarnya bukanlah jemaat yang tidak kekurangan, jemaat yang berkekurangan karunia. Kalau Bapak Ibu membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 7, jemaat ini adalah jemaat yang melimpah dengan karunia. Mungkin mau mencari WL yang terbaik, ada. Mungkin mau mencari orang yang berpengetahuan, ada. Mungkin mau mencari orang yang dengan berbagai karunia, ada di sini. Dan jemaat metropolis ini adalah jemaat yang sebenarnya kaya dengan berbagai hal. Jemaat yang memiliki potensi yang besar. Namun Bapak Ibu, menariknya, justru jemaat yang begitu luar biasa ini justru adalah jemaat yang banyak masalah. Mereka adalah orang-orang yang kemudian terpecah-pecah dalam kelompok. Dan mereka adalah orang-orang yang menunjukkan persaingan. Dan salah satu persaingan sebenarnya adalah penggunaan karunia. Makanya tidak heran Bapak Ibu, pada pasal 12 ayat yang terakhir pada bagian itu, Bapak Ibu, Rasul Paulus menasihatkan pada pasal 12 ayat 31, jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dan jalan
pertama itu tidak lain adalah praktek hidup yang dilandasi kasih. Paulus tidak sedang membedakan atau membandingkan antara karunia dengan kasih, tidak. Namun Paulus sedang menyadarkan kepada jemaatnya bahwa tanpa landasan kasih, penggunaan karunia, kemampuan ataupun potensi itu akan menjadi salah kaprah. Dan dia menunjukkan dengan jelas pasal 13 ayat 1 tadi. Dalam 3 perbandingan tersebut, Bapak Ibu, kita menyimak bahwa sekalipun kita dapat berkata dengan sebuah bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat, itu tanpa kasih, itu hanya seperti tanang yang berbunyi kencang tetapi tidak ada arti. Bahkan sekalipun aku bisa berkarunia nubuat, mengetahui secara rahasia, memiliki sekalipun pengetahuan yang luar biasa, dikatakan di situ tanpa kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sebenarnya Paulus mengatakan begini dalam teks itu, sekalipun aku bisa menggunakan semua itu, sebenarnya tanpa kasih, aku itu bukan siapa-siapa. Ini menegaskan apa, Bapak Ibu, bagi kita sekalian? Penggunaan karunia, kemampuan yang luar biasa, yang mereka juga akan meningkatkan popularitas, kebanggaan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mempertunjukkan karunia, kemampuan, mereka berpikir dengan ini, akulah orang yang luar biasa. Aku memiliki karunia ini, aku memiliki kemampuan ini. Tetapi tanpa dilandasi kasih, itu pada dasarnya di hadapan Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Lebih lanjut, Bapak Ibu, dalam perbandingan yang hiperbolik, Paulus juga mengatakan apa? Sekalipun aku berkorban demikian rupa besarnya, bahkan sampai menyerahkan diri kita dibakar sekalipun, tanpa kasih itu tidak ada faedah. Kenapa pengorbanan yang begitu besar, yang bermanfaat bagi orang lain, justru dikatakan tidak berfaedah bagi orang yang melakukan itu? Karena bila hal itu terjadi, bila perbuatan itu tidak didasari kasih, maka kebaikan itu sesungguhnya hanya menjadi kendaraan kebanggaan pribadi, bukan sesungguh-sungguhnya untuk berkorban, tapi untuk menunjukkan dirinya di hadapan orang lain. Pesan apa yang Bapak Ibu kita bisa tarik dari pernyataan Rasul Paulus? Pesan apa yang sebenarnya bisa kita renungkan kembali dari gema kasih? Kasih yang kita hidupi dan kita praktekkan, sehingga sebenarnya menjaga diri kita untuk menjadi orang-orang yang tidak memusatkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Tanpa kasih, orang akan menjadi seorang yang narsis, yang menghubungkan segala sesuatu hanya untuk pemujaan diri. Apabila seseorang tidak menghidupi kasih di dalam dirinya, maka hidup yang narsistik itu akan menjadikan relasi kita manipulatif. Tanpa kasih,
kita akan cenderung memanipulasi segala sesuatu. Bahkan pelayanan Bapak Ibu, aktivitas spiritual, bila tidak didasari pada kasih, itu tidak akan ubahnya hanya menjadi panggung pertunjukan. Relasi kita dengan orang lain bila tidak didasari dengan kasih, maka relasi itu hanya akan menjadi relasi yang manipulatif. Orang yang terhubung dengan kita, orang yang berelasi dengan kita, kemudian pada akhirnya akan menjadi objek dari apa yang kita ingin. Dan bahkan perbuatan sehebat apapun, apabila itu tidak didasari pada kasih, itu semata-mata hanya akan berubah menjadi alat untuk membangun citra kita. Dan apabila perbuatan-perbuatan itu dilakukan tanpa kasih, sesungguhnya perbuatan sehebat apapun kehilangan makna. Penyembahan aktivitas spiritual bukannya artinya kita mengarahkan diri kepada Tuhan, tetapi Tuhan kita peralat untuk memenuhi orang lain yang seharusnya kita kasih dengan tulus dalam hubungan yang baik. Hubungan itu kehilangan artinya karena kita memanipulasi untuk kepentingan. Bahkan pengorbanan yang tampaknya mulia sekalipun, itu pada akhirnya akan kehilangan maknanya karena hanya sekedar menjadi ajang pencitraan. Saya kok agak ragu Bapak Ibu kalau orang menolong itu di hadapan kamera. Katanya inspirasi, tetapi betulkah itu inspirasi atau hanya sekedar untuk mencari follower? Ada suatu kali orang ini menunjukkan empati kepada rakyat sederhana dengan turun ke sawah ikut menanam padi bersama. Tetapi karena diduga itu hanya sekedar pencitraan Bapak Ibu, maka akhirnya kelihatan orang kalau menanam padi Bapak Ibu biasanya maju ke depan atau mundur ke belakang? Mundur atau maju? Mundur. Saya orang desa, samping saya di sawah, dan saya tahu persis orang kalau menanam padi itu pasti mundur. Tapi orang ini karena lupa Bapak Ibu, sebelum dia melakukan tindakan turun ke lapangannya, dia tidak mempelajari cara menanam padi yang baik. Ketika pencitraannya dilakukan, dia ikut menanam padi, tapi nanam padinya maju ke depan. Kiranya kasih itu senantiasa menjadi landasan hidup kita. Amin. Sehingga relasi kita bukanlah relasi yang manipulatif, bukan hubungan yang semata-mata kita arahkan untuk diri kita, tetapi sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan kasih kepada sesama. Amin. Mari kita kemudian lanjut Bapak Ibu pada bagian ayat yang keempat dan seterusnya. Rasul Paulus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggalkan segala sesuatu. Apa yang bisa kita ringkas dari paparan Paulus ini? Kita bisa melihat Bapak Ibu, sesungguhnya
dari deretan kasih yang ditunjukkan Paulus, 15 kata kerja terlihat di situ. Itu berarti apa, Bapak Ibu? Kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih itu bukan sekedar hal yang hanya bisa kita katakan. Namun sesungguhnya kasih adalah satu demonstrasi sikap dan tindakan yang konkret. Dan menariknya Bapak Ibu, daftar itu kalau kita lihat lebih jelas, semua tindakan itu terhubung dalam relasi. Tidak diarahkan untuk diri, tetapi sebagai ekspresi dari kasih Allah kepada orang lain. Dan saya mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita pada sebuah contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus, di mana Paulus mengatakan di situ, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Rasul Paulus kok mengangkat tema kesabaran dan kemurahan hati itu awal dan itu berdekatan? Saya melihat di versinya NIV itu disambung dengan kata dan. Dan kalau Bapak Ibu kita telaten makna nasihat Paulus, sebenarnya ada pola yang menarik yang Paulus tunjukkan. Rasul ini seringkali menggandeng kata kesabaran dan kata kemurahan, atau yang sebenarnya diterjemahkan kata kebaikan, itu bergandengan tangan. Dan Paulus meletakkan pemahaman itu, Bapak Ibu, ternyata dalam konsep yang berhubungan dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh. Mari kita lihat salah satu contohnya dari berbagai contoh yang bisa kita lihat, yaitu pada Roma pasal 2 ayat 4. Dikatakan demikian, atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar. Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosa. Pola penataan itu ada di tempat lain dalam teks Paulus. Dan sebenarnya mau menunjukkan apa, Bapak Ibu, di balik keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Seringkali kan kita hanya pahami sebagai anugerah, dan itu benar. Namun ada hal yang tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu. Kita diselamatkan oleh karena Tuhan itu sabar dengan kita. Tuhan itu sabar dengan kita. Dan karena apa? Dan karena Tuhan itu murah hati dan baik hati kepada kita. Pernahkah kita merenungkan itu, Bapak Ibu? Bahwa sesungguhnya kita selamat itu sekali lagi karena apa? Tuhan begitu sabar dengan diri kita. Kalau Tuhan tidak pernah sabar terhadap kita, apa yang akan dilakukan? Tidak ada kasih karunia. Dan kesabaran Tuhan untuk menjangkau kita umat berdosa itu juga kemudian ditindaklanjuti dengan apa? Kebaikan, kemurahan hati Tuhan, yaitu rela berkorban dan menebus kita. Dengan demikian apa, Bapak Ibu? Tindakan kasih kita yang terwujud di dalam kesabaran dan kebaikan orang lain itu seharusnya betul-betul kita landaskan kepada apa? Kepada ingatan, kepada perenungan bahwa Allah telah menunjukkan kesabarannya dan kebaikannya kepada kita. Amin. Nanti
kalau Bapak Ibu atau saya mulai tidak sabar dengan orang lain, dan kita tergoda untuk jengkel, ingat pesan ini Bapak Ibu. Tuhan itu sabar dengan kita. Amin. Tuhan itu baik dengan kita. Kasih itu bersumber dari Allah. Allah bukan hanya menuntut, namun juga memberikan teladan. Apa yang Ia lakukan terhadap kita menjadi sebuah dasar dan keharusan bagi kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kasih Allah bukan untuk dinikmati saja, melainkan juga untuk diikuti. Dengan demikian Bapak Ibu, kita kemudian bisa melakukan apa yang Matius 5 ayat 16 katakan. Demikian hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kata lain, pesan ini mau mengatakan kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita menunjukkan kesabaran atau kemurahan, tetapi oleh karena kita telah diselamatkan, karena Allah itu sabar dan baik hati kepada kita, maka kita menunjukkan kebaikan dan kemurahan. Amin. Pada abad permulaan Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu dalam catatan Bapak Gereja yang bernama Tertullian itu dikenal dengan istilah orang-orang Kristiani. Kata Kristiani itu sebenarnya menunjukkan kelemah lembutan atau kebaikan. Dengan kata lain, sebenarnya orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang dikenal dengan karakteristik. Pertanyaannya, apakah karakteristik itu masih kita hidupi? Mari kita demonstrasikan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita meresponi Bapak Ibu firman Tuhan ini dengan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia. Ambil kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan.
apa yang kita ucapkan. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak memeriksa kedalaman hati kita di dalam hidup. Masihkah semua nilai kasih itu ada di dalam hidup kita? Atau sesungguhnya itu hanya menjadi slogan yang biasa kita dengar tanpa kita ikuti? Tanpa dasar kasih Kristus dalam diri kita, ingatlah, kita akan terjebak kepada individualisme narsistik yang akan memanipulasi segalanya hanya untuk diri kita, yang hanya mengarahkan segala sesuatunya hanya untuk kepentingan dan pemujaan terhadap diri kita. Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya di Kalvari, karena Ia adalah Allah yang sabar terhadap kita, dan Allah yang menunjukkan kemurahan hati. Ingatlah itu. Bila hari-hari ini mungkin kita tergoda menjadi orang-orang yang gak sabar, yang sulit untuk menunjukkan kemurahan hati, yang mengukur segala sesuatunya hanya untuk pencapaian dan apa yang kita terima, yang hanya mengukur segala sesuatunya hanya untuk apa yang kita bisa capai. Kristus menunjukkan kemurahan hati supaya kita selamat. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sakramen perjamuan kudus sesungguhnya ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Ketika kita melakukan sakramen ini, kita akan mengingat kembali betapa besar kemurahan, kesabaran, dan kebaikan Allah itu. Jika kita orang-orang berdosa ini oleh karena kesabaran dan kemurahannya, oleh karena kasih-Nya itu, kita selamat. Sakramen perjamuan kudus sesungguhnya juga mengingatkan bahwa kita adalah tubuh Kristus, tubuh yang disatukan, yang seharusnya tidak memikirkan diri kita masing-masing, tetapi sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita saling membangun dan mendemonstrasikan kasih Kristus itu. Perjamuan kudus juga merupakan pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga setiap kali kita melakukan ini, kita mengingat Tuhan akan datang. Dan kiranya kita dijumpai sebagai orang-orang yang setia kepada. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita angkat roti di tangan kita yang terpecah-pecah di kayu salib
tubuh Kristus untuk menebus kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Mari kita memakannya demi nama Tuhan Yesus. Mari kita sekarang mengangkat cawan anggur di tangan kita sebagai lambang darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi keselamatan kita. Demikianlah ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan. Mari kita meminumnya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Bapak Ibu. Sebagai ucapan syukur kita. Haleluya, angkat tanganmu di hadapan kita. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami karena kasih-Mu yang mencurahkan kebaikan demi kebaikan dan kemurahan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, demonstrasi kasih itu akan mewarnai setiap langkah hidup kita, mewarnai relasi kami, mewarnai usaha-usaha kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ajaib dan mulia.
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.